Oke, assalamualaikum, selamat siang buat teman-teman semua. Ini kali ini saya kedatangan motor Scoopy, bukan Scoopy, ini Bitpop. Jadi kendalanya itu nggak bisa starter. Jadi starternya itu kayak nggak kuat. Cuma udah kita cek untuk akinya itu normal. Jadi starternya cuma kayak mau muter, cuma nggak bisa muter, cuma muter ke belakang magnet kemudian ke depan. Nah, ini untuk masalah di pengapian, ini businya pakai imitasi. Cok businya juga bermasalah kayaknya. Kita akan coba cek untuk nilai hambatannya. Sambil saya cek, ini saya sedikit cerita. Jadi keluhannya itu kan starternya nggak kuat. Kemudian udah saya coba engkol, itu agak berat, jadi kayak kompresi kepadatan. Jadi kemungkinannya itu ada masalah di dekompresi. Nanti saya akan bongkar. Ini kita cek dulu, coba businya juga bermasalah. Dia hambatannya putus, jadi kadang nyambung kadang enggak. Nah, ini posisinya nggak nyambung, jadi mungkin resistor di dalamnya itu udah rusak. Jadi untuk cok busi itu nilai normalnya kalau ori itu 5 kilo ohm. Nah, ini kita coba review cok busi CKD. Ini kebetulan tadi yang ori belum ada, lagi beli. Saya akan coba pakai CKD dulu buat ngecek. Cuma kalau injeksi, kalau di saya sih wajib pakai ori. Nah, saya biasa kalau busi itu pakai kepunyaan Vixen kalau untuk tipe busi panjang, dan untuk rekomendasi di saya itu lebih suka menggunakan busi NGK. Oke, ini mesinnya udah saya bongkar. Jadi ada beberapa trouble di sini. Ini drat businya cuma setengah ternyata. Jadi ketika tadi kita lepas ternyata nggak mau masuk full. Jadi dari datang itu drat businya memang setengah. Ini noken asnya pakai imitasi. Next saya lanjut untuk penanganan dulu. Nanti hasilnya saya review. Oke, assalamualaikum. Ya, ini lanjutan video kemarin. Cuma kemarin saya banyak kerjaan jadi nggak sempat saya video. Ini Mio M3 juga ada turun mesin. Nah, ini meneruskan kemarin trouble yang nggak bisa starter. Jadi ini keluhannya nggak bisa starter, kayak aki lemah. Cuma aki udah kita pastikan normal. Jadi masalahnya itu ada di sistem dekompresinya. Nah, setelah kemarin saya cek, nokennya itu kan imitasi juga. Kemudian ternyata bagian temlarnya itu atau rocker armnya itu dia udah aus. Jadi dekompresinya nggak bisa kerja. Nah, ini kita coba starter dulu. Cuma ini karena saya akalin, jadi kasusnya ini nyari rocker arm atau temlar yang ori nggak ada, dan orangnya budgetnya juga minim. Kita belikan rocker arm imitasi, ternyata nggak ada tonjolan buat dekompresinya, jadi rata. Akhirnya kita akalin pakai las. Nah, seperti foto yang saya tampilkan di sini. Kita coba starter. Nah, cuma di sini ada kendala saat starter awal dia. Mungkin karena ini kita las, jadi posisi dekompresinya itu nggak langsung ngebuka. Jadi klepnya itu di headnya itu agak bunyi. Tapi kalau digas dia normal. Jadi cuma saat starter awal aja dia bunyi posisi
masih dekompresinya itu masih belum mungkin posisinya belum ngebuka penuh, karena mungkin kemarin karena rocker armnya dilas, jadi mungkin posisinya ketinggian. Jadi ada suara bunyi di awal, tapi begitu udah digas, dekompresinya udah ngebuka, dia mau normal. Nah, ini part yang kemarin saya ganti. Ini sebenarnya sih masih lumayan bagus, cuma dia imitasi. Kemudian ini rocker armnya, jadi ini bagian di sini yang ausnya. Di sini harusnya agak menonjol sedikit. Nah, ini bekas ausnya, harusnya di sini menonjol sedikit biar neken posisi di sini. Nah, jadi sistem kerjanya kalau dia lewat sini, dia akan neken ini duluan. Jadi walaupun neken asnya nggak neken roller, tapi dia akan menekan bagian samping roller. Kalau di bagian neken as, dia memang rata, jadi bagian ini sama bagian noken asnya, tonjolannya itu rata atau bahkan beberapa lebih pendek. Karena kemarin saya sempat sanksi noken asnya mungkin yang bagian tonjolannya ini kurang tinggi, ternyata memang kemarin saya beli ori ternyata sama posisinya rata seperti ini. Jadi yang harusnya tonjolannya tinggi itu di bagian ini, di bagian rocker armnya. Nah, kemarin karena yang punya dananya minim, kita beliin imitasi, ternyata nggak bisa karena ini posisinya rata sama kayak gini, jadi nggak bisa kepasang. Akhirnya kita las pakai kuningan. Kalau menurut saya sih cukup kuat kalau kita las pakai kuningan, karena dia kan sistem kerjanya juga kan hanya untuk starter awal. Jadi kita las kemudian kita gerinda lagi, sekitar selisihnya sekitar 1 mili lah kalau mau digerinda. Jadi posisinya itu nanti harus ngukurnya, cara ngukurnya, nah teman-teman coba tapakan roller dengan nokennya kayak gini. Jadi saat posisi tingginya berapa itu pasnya itu, nah ini kan kalau udah jalan kan membuka seperti ini. Ini saya nggak ada yang megangin jadi agak susah. Nah dalam posisi seperti ini tonjolan itu nggak boleh nabrak. Jadi posisi dekompresi yang ngebuka bagian ini nggak boleh nyentuh bagian ini yang rata. Jadi kalau mau ngukurnya seperti itu, tingginya berapa, ini posisinya dibuka, kemudian ini dilihat dari samping. Jadi dilihat dari sini, nggak boleh neken posisi yang rata saat ini dibuka. Dibuka seperti ini, maksudnya saat ngebuka seperti ini. Nah, harus nggak neken posisi coakannya. Nah itu tingginya sekitar 1 mili kurang lebih. Nah itu cara ngukur atau mengira-ngira posisi biar nggak ketinggian bagian yang dilas ini. Oke, jadi untuk ACG itu memang kalau dekompresinya bermasalah atau nggak kerja, starternya akan berat karena kompresinya ketinggian, jadi kekuatan putarannya itu kecil. Jadi kalau kompresinya gede atau dekompresinya nggak kerja, dia nggak mau ngangkat.